Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianingsih. Pengertian sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Yang dimana kalau kita analogikan, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Di sini terdapat beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu memori manajemen, yang dibagi menjadi dua, yaitu primary memory dan main memory. Primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM, sedangkan main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua yaitu device management, yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Yang ketiga, file management. File management juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen melalui dari tahap awal hingga tahap akhir, dan juga mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi. Yang keempat, prosesor manajemen, yang berfungsi untuk mendukung prosesor multiprogramming untuk menentukan fase di mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis dalam sistem operasi, yang pertama yaitu batch OS, merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan. Yang kedua, distributed OS, menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurat yang tepat. Yang ketiga yaitu mobile OS, merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Selanjutnya yang terakhir yaitu multitasking. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Selanjutnya yaitu apa sih struktur sistem operasi? Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel, yang dimana struktur yang didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Di sini terdapat 7 struktur sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem monolitik atau struktur sederhana, yang berisikan kumpulan prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga dapat saling menjalankan sesama sistem. Yang kedua yaitu layered system atau sistem layered. Maksudnya adalah sistem operasi yang terdiri dari beragam layer melalui dari atas hingga bawah, sehingga layer tersebut memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Selanjutnya yaitu kernel makro, yaitu untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antara klien dengan
beragam layanan yang terdapat pada ruang user. Selanjutnya modules atau modular, yang dimana dilakukan dengan cara menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Selanjutnya virtual machine, yang dimana memiliki kemampuan multiprogramming dan perluasan sistem mesin dengan user interface yang lebih mudah digunakan, sehingga pengguna tidak akan merasa kebingungan dalam menggunakan jenis sistem ini. Yang terakhir yaitu client server model, yang dimana client server model ini terdiri dari beragam proses yang dikategorikan sebagai klien atau server. Klien merupakan jenis proses permintaan layanan, sedangkan server adalah jenis proses yang memberikan layanan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.